Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Wuling Convero S. Kali ini yang tipe LX Plus manual warna silver terbaru tahun 2021. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Wuling Convero. Langsung saja, inilah mobil Wuling Convero yang kita review. Bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silakan bisa menghubungi Mbak Ave, lihat dalam marketing untuk mobil Wuling wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Sekarang kita lanjutkan reviewnya. Seperti biasa, kita mulai dari masalah dimensi. Mobil Wuling Convero ini memiliki lebar 1,691 meter atau bisa dibilang 1,7 kurang sedikit. Kemudian untuk tingginya mobil ini memiliki tinggi 1,73 meter. Sedangkan untuk panjangnya mobil Wuling Convero memiliki panjang 4,53 meter. Artinya bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 5 x 2,5 meter. Kita lanjutkan ke bagian depan. Di sini untuk bagian grill ada logo Wuling di bagian tengah, kemudian ada cover berwarna piano black serta alis berwarna chrome. Untuk grill bagian depan sampingnya desainnya seperti ini. Lanjut ke bagian lampu. Nah, di sini untuk lampunya menggunakan lampu standar, kemudian untuk bagian tengah menggunakan lampu jenis proyektor. Untuk di bagian bawah, nah di sini juga masih ada lampu. Di sini ada lampu fog lamp, kemudian di bawahnya terdapat lampu sen. Keduanya menggunakan lampu jenis bolam. Yang menarik di sini untuk bagian depan sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan, ada sensor parkir, jumlahnya ada satu, kemudian di sini juga ada satu. Total ada 2 buah sensor parkir di bagian depan, dan di bagian bawah sini terdapat lampu LED. Dan untuk grill bawahnya di sini berwarna hitam standar, serta untuk front underguard berwarna silver. Desain warna silvernya ini dipadukan dengan aksen over fender di bagian samping. Jadi meskipun ini merupakan mobil MPV, tapi desainnya lebih menyerupai mobil crossover. Dari bagian depan kita lanjutkan ke bagian samping. Nah, ini adalah tampilan samping untuk mobil Wuling Convero yang tipe LX Plus warna silver. Kita lihat secara lebih dekat. Di sini untuk antenanya terletak di bagian tengah depan menggunakan antena model South Pole. Lalu sudah dilengkapi juga dengan roof rail. Untuk roof railnya berwarna silver, serta untuk list jendelanya di sini full berwarna hitam, bagian atas warna hitam, pilar berwarna hitam. Nah, untuk yang bagian bawahnya di sini berwarna chrome. Untuk handle pintunya di sini menggunakan model chrome. Jadi memberikan kesan mewah. Dari handle pintu lanjut ke bagian spion. Untuk spionnya memiliki cover sewarna bodi berwarna silver serta dilengkapi juga dengan lampu sen pada bagian ujungnya. Dari bagian spion lanjut ke bagian velg. Nah, di sini untuk yang tipe LX Plus ini velgnya kombinasi dual tone. Jadi warna chrome dan warna grey. Untuk velgnya di sini berukuran 15 inci dengan profil ban yang digunakan menggunakan ban merek GT Radial, serta untuk ukuran bannya di sini menggunakan ban dengan ukuran 195/60 R15. Lalu untuk fitur keselamatan, bagian depan sudah dilengkapi dengan rem jenis cakram. Dari bagian depan lanjut ke bagian samping. Di sini untuk bagian sampingnya terdapat over fender serta alis berwarna chrome. Nah, untuk yang tipe tertinggi ini memang ada beberapa aksen warna chrome untuk menegaskan kesan elegannya. Untuk over fender bagian sampingnya ini juga berfungsi sebagai body set molding. Lalu untuk bagian ban belakang, di sini remnya menggunakan rem jenis cakram. Meskipun harganya sangat terjangkau, tapi fiturnya sangat lengkap sekali. Dari bagian samping kita lanjutkan ke bagian belakang. Nah, ini adalah tampilan belakang mobil Wuling Convero yang tipe LX Plus warna silver. Ada kombinasi warna silver dan warna hitamnya. Kita mulai dari bagian atas. Di sini sudah dilengkapi dengan roof spoiler sewarna bodi serta ada high mount stop lamp berfungsi sebagai lampu rem. Untuk kaca belakang polos. Lalu di sini sudah dilengkapi dengan wiper belakang. Untuk bagian tailgate ada logo Wuling di bagian tengah, serta di tengah backdoor di sini terdapat list berwarna chrome. Untuk fitur keselamatan, bagian belakang di sini sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Nah, lokasinya ada di sebelah sini. Jadi memang sudah sangat lengkap. Lalu untuk bagian lampu belakang di sini menggunakan lampu jenis standar atau lampu bolam. Ini untuk lampu rem, kemudian ini untuk lampu sen, serta untuk lampu belakangnya lampu mundurnya juga sama menggunakan lampu jenis standar. Untuk sebelah kiri bawah terdapat emblem Wuling, serta untuk sebelah kanan di sini terdapat emblem Convero S 1.5L. Artinya mobil ini menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc. Lanjut di bagian bawah ada reflektor model L. Di bagian belakang juga dilengkapi dengan over fender.
Serta untuk fitur keselamatan, bagian belakang dilengkapi dengan sensor parkir, jumlahnya ada 1, 2, 3, dan 4. Wow, sangat banyak sekali. Kemudian rear underguard di sini warna silver, dan untuk ban serepnya ada di bagian bawah menggunakan velg jenis standar. Bisa dibilang ini merupakan mobil yang paling value for money karena dengan harga yang sangat terjangkau. Tapi fitur keselamatannya sangat lengkap. Depan ada 2 titik sensor parkir, bagian belakang ada 4 buah titik sensor parkir. Lalu bannya juga sudah rem jenis Sakram semua. Untuk tangki BBM-nya ada di sebelah kanan. Di sini memiliki kapasitas 42 liter. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior. Dari bagian eksterior, sekarang kita lanjutkan ke bagian interior. Seperti biasa, kita mulai dari tampilan door trim. Nah, di sini untuk door trimnya didominasi oleh warna hitam. Ada aksen warna silver dan juga coklat di bagian tengah. Nah, untuk bagian atas di sini menggunakan bahan plastik berwarna hitam. Kemudian untuk handle pintu bagian dalamnya di sini berwarna silver. Lalu di sini ada beberapa tombol. Untuk tombol yang bagian depan ini untuk pengaturan spion elektrik. Kemudian di belakangnya terdapat tombol power window. Untuk power window-nya sudah auto pada si driver. Lalu untuk covernya di sini menggunakan aksen semi karbon berwarna coklat. Dan di ujung ini tombol untuk window lock, pengunci jendela, ada laci penyimpanan kecil, serta untuk bagian armrestnya menggunakan bahan soft touch. Untuk bagian bawah di sini terdapat 1 buah cup bottle holder, lalu ada kompartemen tambahan, dan di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian dashboard. Nah, ini adalah tampilan dashboardnya. Untuk dashboardnya juga didominasi oleh warna hitam. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama, untuk bagian samping di sini ada kisi AC dengan list warna chrome. Kemudian di bawahnya ada tombol untuk tangki BBM, tinggal kita pencet. Nah, jadi modelnya bukan model tarik, tapi model kita tekan. Kalau kita tekan maka di sini untuk cover BBM-nya sudah terbuka. Ini jauh lebih praktis dibandingkan harus menarik tuas. Lalu ada tombol sensor parkir, di bawahnya ada laci penyimpanan terbuka. Kemudian ini tuas untuk pembuka kap mesin dan pedalnya berjumlah 3 buah karena untuk mobil Wuling Convero ini menggunakan transmisi jenis manual semua. Dari bagian bawah kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Kita mulai dari tampilan cluster meter. Untuk tampilan cluster meternya juga terlihat mewah karena ada list warna chrome. Untuk sebelah kiri di sini terdapat RPM atau tachometer, lalu tengah ada MID dan sebelah kanan ada indikator speedometer. Untuk setirnya ada logo Wuling berwarna chrome di bagian tengah, lalu ada airbag untuk fitur keselamatan si pengemudi. Di sebelah kiri di sini terdapat audio switch steering, ini untuk pengaturan volume, lalu ini untuk ganti channel, serta sudah dilengkapi dengan tombol Bluetooth handsfree juga. Untuk sebelah kanan di sini ada polos. Lalu untuk tuas sebelah kiri seperti biasa tuas pengaturan wiper dan sebelah kanan tuas untuk pengaturan lampu. Untuk posisi setirnya di sini bisa diatur, caranya tinggal kita tarik ke bawah, bisa diatur secara tilt steering atau naik turun sehingga memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling ergonomis. Dari bagian setir sekarang kita lanjut ke bagian tengah. Di sini ada jam analog untuk memberikan kesan elegan. Lalu pada bagian masing-masing sisi terdapat 2 buah kisi AC, ada list warna silver. Untuk head unitnya sudah menggunakan head unit model double tint touchscreen. Untuk bagian sampingnya di sini juga terdapat aksen berwarna coklat. Untuk di bawahnya ini bukan pengaturan AC tetapi pengaturan untuk head unit. Jadi di sini ada beberapa tombol, diantaranya yang bawah ini terkait Bluetooth handsfree. Lalu ada tombol media untuk pilih menu. Lalu di sini ada tombol home, terkoneksi dengan SD card juga. Bagi yang belum tahu, untuk SD card itu merupakan memori bentuknya PP. Ini biasanya digunakan pada laptop ataupun kamera digital. Lalu untuk sebelah kiri ini tombol on off dan juga tombol menu. Nah, ini di bawahnya baru tombol AC, ini pengaturan arah hembusan. Lalu ini untuk pengaturan kecepatan fan dan juga untuk air sirkulator. Dan untuk sebelah kanan ini untuk menyalakan AC serta pengaturan suhu. Untuk bagian bawah, nah di sini terdapat 1 buah power outlet, jadi bisa digunakan sebagai tempat cas. Dan di sampingnya di sini terdapat slot untuk USB. Selain SD card tadi, di sini juga terdapat slot USB, jadi cukup lengkap sekali. Ada slot aux-nya juga. Tapi memang lokasinya ini agak ke bawah. Nah, lalu ini untuk floor console ada laci penyimpanan. Untuk transmisi menggunakan transmisi manual dengan 5 percepatan dan 1 mundur. Di belakangnya di sini terdapat 2 buah cup bottle holder, lalu ada handrem model mechanical. Untuk bagian konsol box di sini terdapat cover, untuk covernya menggunakan bahan soft touch. Terdapat aksen jahitan warna merah pada bagian samping. Ini membuat tampilannya terkesan lebih mewah. Dari bagian tengah kita lanjutkan ke sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan sudah dilengkapi dengan airbag untuk fitur keselamatan.
Lalu untuk bagian tengahnya di sini terdapat kisi AC dengan list warna chrome, serta untuk bagian glove boxnya di sini standar opening. Ini biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan buku servis dan juga manual book. Kita lanjutkan ke bagian samping. Untuk tampilan door trim samping kurang lebih sama seperti pintu utama. Lalu untuk bagian atasnya di sini terdapat assist grip model retractable. Untuk sun visornya dilengkapi dengan cermin. Ada covernya juga. Untuk covernya model hang up. Untuk harga di bawah 200 ini termasuk kategori lengkap. Nah, lanjut lagi ke bagian tengah. Di sini terdapat lampu kabin. Untuk lampu kabinnya di sini menggunakan lampu jenis standar. Lalu untuk spion tengahnya dilengkapi dengan fitur anti silau atau anti dimming. Dan untuk sun visor sisi pengemudi di sini juga dilengkapi dengan cermin plus penutupnya juga covernya model hang up. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard mobil Wuling Convero yang tipe L-Lux Plus warna silver ini. Dari bagian dashboard kita lanjutkan ke bagian jok. Nah, di sini untuk jok yang digunakan menggunakan bahan jok sintetis. Untuk warnanya menggunakan warna hitam dengan aksen jahitan warna merah, serta desainnya ini memang sangat sporty. Untuk bahannya cukup lembut dan termasuk kategori tebal juga. Nah, untuk sisi penumpang depan ini ada pengaturan reclining atau pengaturan sandaran, lalu ini pengaturan head adjuster atau pengaturan ketinggian jok, serta di bagian depan terdapat pengaturan untuk sliding atau maju mundur. Untuk kunci di sini menggunakan kunci model standar. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian depannya. Dari baris pertama kita lanjutkan menuju ke baris kedua. Dari baris kedua seperti biasa kita lihat untuk tampilan door trim. Di sini untuk door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama, didominasi oleh warna hitam, kemudian ada aksen warna silver dan juga warna coklat di bagian tengah. Atasnya ini hitam, kemudian ada bahan soft touch, ini warna silver. Covernya ini juga elegan karena warna coklat. Ada tombol power window, kemudian lanjut di belakangnya ada laci penyimpanan kecil. Ini bahan soft touch sangat elegan. Bagian armrestnya ini. Untuk bagian bawah juga terdapat dua buah cup bottle holder. Lalu di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian interior. Nah, di sini untuk bagian atasnya sudah dilengkapi dengan AC double blower sehingga menambah kenyamanan untuk penumpang baris kedua dan baris ketiga. Lalu ada assist grip motor retract di bagian samping. Untuk lampu kabinnya di sini menggunakan lampu jenis standar. Lalu untuk bagian bawah, nah di sini untuk joknya model jok 2 baris captain seat. Kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas seperti apa posisi duduknya. Sebagai informasi di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, bisa kita lihat untuk posisi lututnya masih sangat memadai. Ini posisi maju mentok, lututnya juga masih pas. Kita kembalikan ke posisi standar. Nah, kalau posisi standar lututnya juga masih sangat memadai. Kalau untuk masalah lebarnya tidak perlu khawatir karena untuk yang tipe L-Lux Plus ini memang sudah menggunakan model 2 jok. Lalu di sini ada laci penyimpanan tambahan atau seat back pocket. Untuk bagian tengah di sini polos, kemudian di belakang jok penumpang depan juga terdapat laci atau seat back pocket. Nah, untuk jok baris kedua ini juga sudah dilengkapi dengan armrest atau sandaran lengan sehingga membuat tampilannya menjadi lebih mewah. Untuk pengaturan AC-nya sendiri ini benar-benar AC double blower, jadi bukan hanya sekedar air circulator. Nah, ini untuk pengaturan arah hembusannya dari sini. Kemudian dari baris kedua kita lanjutkan menuju ke baris ketiga. Untuk akses menuju ke baris ketiganya juga sangat mudah. Nah, di sini untuk baris ketiga sebenarnya bisa digunakan untuk 3 orang dewasa. Kita coba pindah ke bagian belakang tanpa harus keluar dulu. Nah, dengan berat badan sekitar 80 kg, ternyata ini untuk akses ke belakangnya masih cukup mudah. Jadi memang sangat longgar. Kalau mau ke belakang kita tidak perlu lagi buka tutup pintu. Tapi memang untuk baris ketiganya ini memang tidak selonggar baris tengah, tapi untuk ukuran mobil seharga ini masih sangat, menurut saya masih sangat akomodatif. Ini sandaran tengahnya tinggal ditegakkan lagi. Lalu yang menarik di belakangnya ini juga masih ada laci penyimpanan tambahan. Untuk lebarnya juga kalau untuk 2 orang dewasa sebenarnya sangat longgar sekali ini. Lalu ada laci penyimpanan tambahan, di atas terdapat assist grip model retract. Lalu untuk headrestnya di sini tersedia 2 buah headrest. Kalau untuk belakang ini kalau misalnya dimuati 3 orang dewasa memang agak terlalu penuh, tapi kalau 2 orang dewasa masih sangat longgar sekali. Bagi Anda yang anggaran budgetnya di bawah 200 juta dan menginginkan mobil yang sangat lengkap, maka mobil Wuling Convero ini merupakan pilihan yang sangat tepat. Oh iya, satu hal lagi tadi ada yang kelewat, ternyata di bagian tengah ini juga terdapat 1 buah slot USB kalau tidak salah. Kita coba buka dulu. Nah, ini memang covernya bentuk karet, agak susah. Nah, betul, 1 buah slot USB. Jadi ini bisa digunakan sebagai tempat cas untuk penumpang baris kedua dan baris ketiga. Kalau untuk bepergian jarak jauh sangat aman. Kita tidak perlu khawatir baterainya akan habis di tengah jalan. Tapi tentu saja yang penting jangan lupa bawa kabel data.
Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian interior mobil Wuling Convero yang tipe Lux Plus ini. Dari baris kedua dan baris ketiga, sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Nah, untuk warna silvernya ini memang cenderung agak gelap, jadi kadang agak susah membedakan antara warna silver dan warna grey. Tapi memang kalau di mobil Wuling kalau tidak salah cuma ada warna silver, kalau tidak ada warna grey. Nah, di sini bisa kita lihat untuk bagasinya sangat longgar sekali. Ini bisa digunakan untuk memuat banyak koper. Ini mobilnya memang sangat fungsional sekali. Dengan fitur yang sangat banyak ini, mobil ini sangat cocok bagi Anda yang menyukai jiwa fungsional. Untuk jarak ke atapnya juga sangat memadai, jadi bisa dibilang ini headroomnya sangat longgar. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil Wuling Convero yang tipe Lux Plus ini. Dari bagian bagasi sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian mesin. Seperti biasa, untuk mengakses ke bagian mesin kita tarik tuas kap mesinnya terlebih dahulu. Untuk tuas kap mesinnya ada di bagian bawah dashboard seperti yang kami tunjukkan tadi. Nah, ini untuk lokasi tuas kap mesinnya. Salah satu yang paling menarik dari mobil Wuling Convero ini, dulu pertama kali di launching awalnya perkiraan mesinnya digunakan menggunakan mesin berkapasitas 1200 cc, tetapi ternyata dugaannya meleset karena mesin yang digunakan menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc. Jadi memang tenaga yang dihasilkan lebih dari ekspektasi awal. Untuk bagian ruang mesinnya juga sangat rapi. Di sini sudah dicat sewarna bodi serta dilengkapi dengan peredam. Untuk mesin yang digunakan di sini sudah menggunakan teknologi TOHC dan juga DVVT, jadi sudah menggunakan teknologi terbaru. Nah, untuk mesin yang digunakan di sini mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga di angka 107 HP pada 5.800 rpm, dan untuk torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 142 Nm pada rpm 3.800 sampai 4.400. Untuk tipe Lux ini fitur keselamatannya juga sangat lengkap karena sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS dan EBD. Kemudian selain itu juga untuk rem cakramnya sudah di semua sisi. Dan yang tidak kalah menarik, untuk sensor parkirnya jumlahnya juga sangat banyak karena di bagian depan ada 2 buah titik sensor parkir dan di bagian belakang ada 4 buah titik sensor parkir. Nah, kurang lebih itulah review untuk mobil Wuling Convero yang tipe Lux Plus manual warna silver terbaru tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Wuling Convero. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Wuling Convero semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Niam Chomsky yang akan berikan informasi terbaru mengenai update pajak STNK kendaraan bermotor dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.